Demi keselamatan Bapak, sebaiknya Subandrio diserahkan kepada saya. Hari-hari pasca G30S diwarnai oleh manuver politik kubu anti-PKI yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang secara perlahan namun pasti terus menyudutkan posisi Presiden Soekarno. Manuver politik itu mencapai klimaksnya ketika Soekarno menerbitkan Super Semar yang kemudian digunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI secara resmi dan memberangus orang-orang yang dianggap mendukung atau bersimpati kepada PKI. Salah satunya dengan menangkap 15 menteri dalam kabinet Bikora yang juga dikenal sebagai menteri-menteri pendukung Soekarno yang setia. Dalam pidato yang disiarkan RRI, Soeharto menempatkan para menteri itu dalam 3 macam kategori. Salah satunya adalah mereka bersalah karena menjalani hidup yang amoral dan asosial. Hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Dalam video ini kita akan lihat bagaimana pemberangusan loyalis Soekarno itu berlangsung. Di antara mereka ada yang langsung ditembak mati. Dan ada pula yang mati secara mengenaskan saat di penjara. Dan sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan juga bel notifikasinya, pencet tombol like, dan jangan lupa share ke teman-teman sobat. Chairul Saleh tidak pernah menyangka tanggal 18 Maret 1966 menjadi hari Jumat petaka dalam hidupnya. Wakil Perdana Menteri III merangkap Ketua MPRS itu masuk dalam daftar menteri yang ditangkap atas perintah Jenderal Soeharto. Padahal sebelumnya, Chairul sempat membantah kecurigaan rekannya Muhammad Ahadi mengenai surat perintah 11 Maret. 3 jenderal itu kan kawan-kawan kita sendiri, masa kamu tidak percaya dengan mereka? Kata Chairul Saleh sebagaimana dikutip Ahadi dalam buku Kabut G30S. Ketiga jenderal yang dimaksud adalah Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf. Mereka yang menyampaikan Super Semar kepada Soeharto. Dengan surat itu, Jenderal Soeharto punya kuasa bertindak apa saja dalam pemulihan keamanan pasca gerakan 30 September 1965. Meski orang kiri, Chairul Saleh terkenal dengan sikapnya yang anti-PKI. Tapi nasibnya ditentukan pada posisinya yang terkesan selalu mendukung Bung Karno di hari-hari pasca G30S. Bahkan sebelum ditangkap, Chairul sempat berpidato di corong radio membacakan pengumuman Presiden Soekarno yang mengecilkan arti Super Semar. Karena sikap politiknya itulah, akhirnya ikut diamankan bersama para menteri lainnya yang berjumlah 15 orang. Mereka adalah Subandrio, Waperdam I merangkap Menteri Luar Negeri dan Ketua Badan Pusat Intelijen. Chairul Saleh, Waperdam III merangkap Ketua MPRS. Surahman, Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa. Setiaji Rekso Projo, Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan. Oi Cotat, Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet. Yusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral, merangkap Gubernur Bank Indonesia. Maijen Ahmadi, Menteri Penerangan. Muhammad Ahadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi. Sumarjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Armunanto, Menteri Pertambangan. Sutomo Marto Pradoto, Menteri Perburuhan. Astra Winata, Menteri Kehakiman. J. Tumakaka, Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional. Maijen TNI Sumarno Sastroatmojo, Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur DKI Jakarta. Letkol Imam Syafi'i, Menteri Khusus Urusan Keamanan. Tidak semua dari mereka ditahan dengan tuduhan terlibat G30S. Ada serangkaian alasan penahanan yang dikembangkan oleh Jenderal Soeharto, yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Sampai di sini kita bisa menyaksikan betapa alur kehidupan bisa berubah secara dramatis. Para menteri berdasi itu berubah nasibnya seketika menjadi para pesakitan, meski belum tentu terlibat dalam G30 SPKI. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tuliskan komentar sobat di bawah. Penangkapan sejumlah menteri merupakan kejutan kedua setelah Soeharto menerima Super Semar. Tapi di hadapan Bung Karno, Pak Harto berdalih bahwa para menteri hanya diamankan untuk menjaga keselamatan diri mereka dari amukan demonstran. Dalam pidato yang disiarkan RRI, Soeharto menempatkan para menteri itu dalam 3 macam kategori. Pertama adalah mereka yang terindikasi mempunyai hubungan dengan PKI atau G30S. Kedua adalah mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Dan ketiga, mereka yang hidup secara amoral dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Dalam disertasinya, Harold Crouch menggolongkan Subandrio, Astra Winata, Oi Cotat, Setiadi Rekso Projo dalam kategori pertama. Chairul Saleh dan Yusuf Muda Dalam termasuk pada kategori ketiga.
Menilik peran dan afiliasinya secara khusus, Chairul, Ahmadi, Ahadi, dan Tumakaka telah berperan dalam pengorganisasian Barisan Soekarno. Sutomo Marto Pradoto, Oicutat, dan Armunanto adalah anggota nasionalis kiri dari Partai Indonesia atau Partindo. Sedangkan Surahman, Sekretaris Jenderal PNI, merupakan sayap kiri dalam partainya. Dan sepasang perwira Angkatan Darat, Sumarno serta Syafei, dinilai lebih loyal kepada Presiden Soekarno ketimbang Panglima Angkatan Darat. Menurut Harold Kroch, semua ditahan karena kesungguhan mereka membantu Presiden, dan bukan karena kegagalan mereka yang menyebabkan mereka ditangkap. Semuanya, ke-15 orang itu, mendukung Presiden dalam usahanya mengembalikan tentara di bawah kontrolnya. Di antara semua menteri itu, yang paling sulit ditangkap adalah Subandrio, karena ia mendapat perlindungan ekstra dari Presiden Soekarno. Proses penangkapannya akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tapi pada akhirnya Subandrio bersama rekannya yang lain yaitu Ahadi merupakan 2 dari 15 menteri yang mampu melewati masa sulit penahanan. Di usia senjanya, mereka masih sempat menuangkan kesaksian. Tentunya menurut subjektivitas mereka sendiri. Menurut Ahadi, dengan ditangkapnya para menteri, Presiden Soekarno sedang dipojokkan secara taktis. Bung Karno kehilangan kekuatan-kekuatan pendukungnya yang dilumpuhkan justru dengan menggunakan super smart itu. Dan menurutnya, itu juga adalah langkah pembubaran pemerintahan Soekarno untuk diganti dengan para menteri yang pro modal asing. Sementara Subandrio meyakini tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi para menteri adalah serangkaian strategi sistematis untuk meraih puncak kekuasaan. Menurutnya, kudeta merangkak yang dilancarkan Soeharto terdiri dari 4 tahap. Salah satunya adalah penangkapan 15 menteri yang loyal kepada Bung Karno. Tapi apakah penangkapan 15 menteri itu merupakan langkah sistematis yang disiapkan Pak Harto sejak awal sesuai tuduhan Subandrio? Atau itu merupakan improvisasi sesuai perkembangan di lapangan? Karena para menteri tersebut menunjukkan perlawanan yang cukup berarti terhadap manuver sang jenderal. Bagaimana pendapat sobat? Silahkan tuliskan pendapat sobat di bawah. Tanggal 17, seorang menteri ditawan oleh Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, sedangkan 9 yang lain mengungsi ke istana. Kolonel Sarwo Edi dari RPKAD ditugaskan untuk menangkap mereka. Pasukan RPKAD diperintahkan untuk mengepung istana, sementara Panglima Kodam Jaya Amir Mahmud diberi tugas khusus untuk meringkus Subandrio. Sesaat setelah menerima super semar, Jenderal Soeharto memerintahkan Panglima Kodam Jaya mengawal Presiden Soekarno dari Istana Merdeka ke Istana Bogor. Dan untuk alasan keamanan, Bung Karno meminta agar semua pos RPKAD pada jalur yang akan dilewatinya harus disingkirkan. Dalam tugas pengawalan itu, Soeharto menyisipkan misi khusus kepada Amir Mahmud. Dalam autobiografinya Prajurit Pejuang, Amir Mahmud mengatakan, "Secara pribadi, Pak Harto memerintahkan saya untuk mencari tempat persembunyian para menteri itu, terutama Subandrio, harus ditemukan." Ketika melaporkan bahwa jalur perjalanan telah steril dari pengawasan RPKAD, Amir Mahmud membuat kesepakatan dengan Presiden Soekarno, yang sedang gamang karena dirundung aksi para demonstran. Setengah mengancam, Amir meminta Bung Karno untuk memberitahu di mana keberadaan Subandrio. "Demi keselamatan Bapak, sebaiknya Subandrio diserahkan kepada saya," ujar Amir Mahmud. Dalam keadaan tertekan, Soekarno terpaksa memberitahu posisi Subandrio sembari menitip pesan agar Amir Mahmud jangan membunuhnya. Ajudan Soekarno, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan mengantarkan Amir Mahmud ke guest house Komplek Istana Merdeka. Di lantai atas guest house, yang tampak bukan hanya Subandrio, melainkan menteri lainnya yang masuk daftar penangkapan, seperti Sumarno, Armunanto, dan Sutomo, dan semuanya kena ciduk. Amir Mahmud lantas memerintahkan pasukannya menggelandang Subandrio ke markas Kodam Jaya untuk diproses lebih lanjut. Hampir semua menteri dapat diciduk tak lama setelah perintah penangkapan diumumkan. Ahadi ditangkap pada 3 Mei 1966, sedangkan Surahman melarikan diri dan terbunuh di Blitar Selatan dalam operasi Trisula pimpinan Maijen M. Yasin. Chairul Saleh menjadi salah satu korban penangkapan yang mengalami akhir hidup mengenaskan dalam status tahanan politik pada 8 Februari 1967 di rumah tahanan militer Budi Utomo. Menurut kesaksian Maui Sayalan, wakil komandan resimen Cakrabirawa yang juga ditahan di tempat yang sama, pagi itu dia mendatangi kamar Chairul Saleh dan menemukan tokoh pejuang itu duduk di atas pispot, namun sudah tidak bernyawa. Ia dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Akhir yang tragis bagi seorang pejuang kemerdekaan.
Kesalahannya secara resmi tidak pernah dijelaskan. Ia hanya dituduh telah hidup berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Bagaimana melihatnya? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda, dan tekan juga tombol subscribe. Salam